Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ketemu lagi dengan Bang Khoir. Sekarang Bang Khoir ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui peninggalan Wali Serngi di Desa Burnai Tapak Ogan Komering Ulu. Konon ceritanya di Desa Burnai Mulia Tapak ini sejarahnya bahwa ada peninggalan tapak dari Wali Serngi. Ikutinlah perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di peninggalan para wali. Ini dia. Yang berada di Desa Burnai Tapak, Semendawai Timur, Ogan Komering Ulu, Palembang, Sumatera Selatan. Inilah potret suatu peninggalan Wali Serngi. Sekarang kita akan menelusuri peninggalan para wali ini. Ya, di gundukan inilah sebuah tapak. Menurut konon ceritanya masyarakat sekitar bahwa dulunya ada seorang wali yang meninggalkan tapaknya di sini, sehingga desa Burnai ini dikenal dengan Burnai Tapak. Ya, inilah Bapak Asnawi, seorang juru kunci yang ada di desa Burnai Mulia Tapak ini. Beliau nanti akan menceritakan sejarah atau sedikit banyaknya cerita-cerita di tapak ini. Marilah kita bersama-sama simak agar kita bisa mengetahui, bisa mengenal lebih dekat sejarah tapak Wali Serngi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini ya? Asnawi. Asnawi. Ini Pak mau tanya ini Pak, gimana sih sejarah tapak wali ini Pak, dan wali ini siapa sih namanya Pak? Nah, kalau soal sejarah, ya insya Allah kalau sejarah tertulis gak ada. Cuman dari cerita tua-tua dulu kan. Nama beliau ini Wali Sergi. Wali Sergi. Nah, Itu tahu abad berapa sih Pak sebenarnya Pak di nah sini Pak? itulah selama ini belum ada yang tahu. Ya, belum ada yang tahu. Yang tahu kami dari bukanya dusun sini ini sudah ada. Berarti daerah Burnai Tapak ini ada kaitannya dengan tapak wali ini Pak ya? Iya, betul. Ada sih Pak keinginan Bapak ini supaya makam ini terawat, atau banyak sih yang berziarah di sini tuh, ada nggak keinginan dari Bapak itu? Sebenarnya itu dari dulu kalau dihitung tidak terhitung lagi yang melalui kita ini baru kan yang ini. Nah, cuman karena ada banyak orang ziarah di sini bukan tidak boleh kan. Nah, yang takut itu salah niat, salah tempat minta. Ya, benar-benar. Nah, jadi disitulah. Sedangkan beliau ini menurut yang saya tahu tapi itu Allah kan, namanya saya juga manusia biasa kan. Beliau ini yang tidak maunya yang orang salah minta gitu. Nah, Contohnya salah minta itu salah seperti apa Pak? niatnya misalnya Mbah Tapak kan terkenalnya, Ya. minta ini, nah itu kan tidak boleh Iya. kan. Kalau dari beliau kan pengetahuan kami, nah makanya kami di sini bukan karena kami yang lebih tahu, lebih pintar, bukan, tetapi ada niat dan keinginan saya itu siapapun yang sini terbuka untuk siapapun dengan tata cara yang ada, istilahnya sopan santun dijaga kan. Apalagi yang namanya anak muda kan berjangga di situ, yang pernah istilahnya melalui yang ini yang kedua kali yang diliput ini kan. Yang pertama itu pesan beliau itu anak muda itu terlalu lancang, yang bujangga disering di sini, nama-nama ditulis kan, ditulis mungkin di pundukan tanah ini apa di kayu ini, itu kan dari beliau itu tidak senang, khususnya penjaganya, karena di sini ada penjaga. Penjagaan itu termasuk makhluk astral gitu Pak ya? Iya, itu kalau menurut yang kami lihat dulu pernah meditasi di perantara kan, itu namanya Hodam itu tidak ngaku, cuman itu suaranya auman harimau. Termasuk harimau. Itu rombongan yang rombongan Kang Asep dulu kan. Tapi kalau menurut dari dia sudah lama pernah ke sini, sudah berapa kali
meditasi nggak ada yang datang. Cuman alhamdulillah setelah ketemu dengan kita, karena mungkin niat kita itu baik kan, entah itu baiknya baik di mana, mungkin dia sudah ketemu kita, itu alhamdulillah itu ada yang datang waktu itu kan. Lalu Pak gitu, waktu risalah Mbah Tapa ini kan banyak masyarakat yang belum tahu. Iya. Ini kan termasuk makam wali, Ini bukan makamnya ini. bukan makam, sebuah Ini tapak ya, tilas. tapak tilas. Kalau cerita dari istilahnya pendahulu kami dulu di sini namanya Mbah Haji Dermawan itu bekas tapak kaki. Berarti itu tapak kaki ya, Pak? Bekas pijaan lah itu kan, maafnya itu. Berarti bukan makam. Bukan makam, makamnya bukan makam. Dan itu saya yakin sesuai dengan yang pernah selain datang di saya, itu bukan makam. Sebuah Ini tapak sebuah tapak tilas persinggahan lah istilahnya. persinggahan. Tempat beliau ini dulu sama sahabat-sahabatnya. Itu sebagai kehormatan, sebagai kebanggaan desa Burnai, itu ada peninggalan petilasan para wali gitu ya. Iya, dan itu perlu disyukuri, harus dilestarikan sebenarnya. Iya, sebenarnya harus dirawat. Dirawat, dijaga kan. Dan itulah pesan beliau dulu waktu kami meditasi dengan rombongan yang Kang Asep dulu kan. Apalagi dengan anak-anak muda kayak yang belum itu. tahu sejarah sebenarnya gitu kan, kita nggak tahu ya. Padahal di dekat-dekat kita itu banyak sekali petilasan Iya. sejarah-sejarah yang kita tidak ketahui. Nah, ini dari pemerintah desa sendiri ada sih nggak sih apa itu tanggapan untuk merawat masyarakat di sini tuh Pak? Kalau dari pemerintahan desa, khususnya kepala desa itu minatnya cukup besar. Nah, cuman ini, karena ini baru ada penyelesaian dari bulan 7 itu kan. Dan kalau rencana itu sudah ada, niat dan rencana sudah ada, cuman realisasinya belum ada karena terbentur dana kan. Nah, bahkan ini menurut dari beliau, pesan beliau mintanya beliau, bahkan Pak Camat juga pernah nembusi jalan ini harusnya cepat ditembuskan untuk roda 4 kan katanya. Tapi kan kami ini di sini ini bukan bukan nggak mau, bukan nggak senang kan. Nah, karena mintanya dari situ, sedangkan dulu sejarahnya ada jalan sudah dari sini kan. Berarti jalan ya, Pak, sini. Jadi ada 2 versi. Kalau dari Pak Kades itu dari sini dia minta, kalau Pak Kades dari yang dulu istilahnya dari asal itu dibalik kan, asal usul jalannya itu kan. Jadi kami masih vakum di situ. Iya, karena walaupun dari sini harus makan biaya, dari sana makan biaya, jelas harus ada pengorbanan kan? Dari kabupaten sendiri ada tanggapan nggak nih Pak pemerintah? Belum ini kayaknya, baru sekedar kecamatan. Ini keinginan Bapak dengan pemerintah itu dari kabupaten, entah dari provinsi itu adalah tanggapan untuk tapak tilas ini Pak sebenarnya ya? Iya sebenarnya iya, siapapun dari manapun kan, istilahnya jangankan istilahnya dari pemerintah, perseorangan juga ada. Iya, harapan saya gitu kalau bisa kan. Karena ini tapak tilas ini kan peninggalan Ya, namanya sejarah. Bisa juga mungkin nantinya kalau dari Pak Kades itu mau ditata kan, tata ruangnya Mak Mano kan. Nanti kalau sudah ada dana, syukur-syukur ada donatur lah katanya. Itu Pak. Nah, yang saya harapkan itu memang saya ingin tanyakan donatur itu kan donatur kepada masyarakat, entah kepada siapapun, supaya peninggalan sejarah kita ini tidak hilang. Ya itu. Dan ini juga ikon daripada desa Burnai kalau dari Pak Kades begini. Ikon itu. Nah, mungkin nanti kalau sudah ada, mungkin ya mudah-mudahan kita berdoa kan, dengan doa kita dikabulkan Allah kan, itu semuanya terselesai dengan sesuai dengan yang kita harapkan itu nantinya kan. Silakan. Tapi waktu penemuan tapak ini itu sekitar tahun Burnai ini kan pembukaannya tahun sekitar 73 Pak ya. 77 ya. Nah, itu ada sih nggak sih orang tua pernah menceritakan, oh ini di sini tuh pernah ini ada ini gitu Pak? Sebelumnya kalau orang cerita itu sudah ada yang nemukan sebelum itu. Memang itu namanya wali kan. Namanya tapak ini kan banyak di mana-mana ada kan. Nah, tapi namanya wali itu kan orang-orang lebih kan, orang suci kan. Iya, orang suci. Ya mungkin kalau kita berjalan berbulan-bulan, kalau dia mungkin sekejap mata kan, dengan izin Allah mungkin kan.
Mungkin Makanya ada yang tanya dulu, katanya ada juga tapak di situ. Ya aku nggak tahu, yang penting aku ini orang Brunei, tahunya di sini. Mungkin ya beliau itulah mungkin kan. Berarti Tapi Allah sudah alam, lama kan? ini Pak ya? Sudah lama. mungkin prasejarah di zaman kerajaan atau pas penyebaran agama Nah, Islam. kalau menurut cerita dari ini yang tua-tua kami kan, yang kakek Haji Dermawan ini memang penyebar agama gitu, beliau ini. Konon ceritanya waktu itu kan ini sebuah tapak, sebelahnya sebuah sungai. Nah, Nah di situ di sungai itu katanya dulu itu ada sebuah kapal. Itu apa benar sih Pak sebenarnya Pak itu? kalau kenyataannya yang sekarang boleh dilihat nggak ada. Tapi dulunya cerita ini, kalau sejarah kan tertulis, Iya. ada bukti kan, ini cerita kan, bisa iya bisa nggak, Allahu alam tadi itu kan. Beliau ini dulu di sini ini dituakan zaman dia dulu kan, waktu dia singgah di sini dulu kan. Nah karena orang dulu mungkin keyakinannya terhadap keimanan, mungkin kesaktian beliau ini mungkin banyak yang ragu kan. Kalau sejarah dulu nih kopi di sini ceritanya tuh kan. Nah, jadi kebun kopi, kalau sudah panen itu yang padi ya padi, katanya kalau mau beli apa silahkan tumpukkan saja di situ katanya kan, pesan apa saja tulis katanya, itu cerita kan. Nah makanya setelah dikumpulkan, setelah barang-barang barter dulu kan, tukar kan. Iya, Tukar barang sama barang dulu kan. Setelah dikumpulkan itu dibakar kalau cerita oleh beliau ini dulu kan. Ya setelah orang itu kecewa kan, apa enggak, mungkin orang itu mungkin kurang yakin lah terhadap beliau ini dulu kalau cerita itu kan. Tapi setelah waktu janjinya itu apa yang dipesan itu ada. Nah disitulah. Itu ada Pak, konon aku tuh pernah dengar seseorang bercerita bahwa tapak itu pernah ada katanya yang minta ini pakai apa itu, pakai Pakai saji apa gitu. saji atau sapu itu lidi, itu katanya kalau mau jadi apa gitu nambah, kalau enggak itu benar nggak? Oh itu begini, kalau dari aku ya, kita ini sama baik manusia. Sebenarnya beliau ini bukan tidak tahu, beliau ini sudah dikodratkan, nama sudah dikodratkan, sudah dikuasakan kan dulunya kan. Nah, jadi kita nah itulah yang aku tidak maunya itu. Di sini cuma perantara ya. Jadi mohon ini kan mungkin nanti ada yang kawan-kawan entah siapa nanti yang istilahnya ngupload channel ini nanti kan, inilah pesan saya, jangan sampai salah. Nah itu kan kesalahan kita ini, tidak boleh mendahului yang kuasa kan. Nah mendahului kuasa itu kita ini berdoa di sini, kalau yang datang minta saya berdoa di sini untuk keselamatan kita. Ayo mohon ampun kepada Allah, cuman karena letaknya di sini. Nah kalau soal beliau ini tidak bisa apa-apa. Iya, enggak bisa apa. Itu Yang lah. bisa kan cuman Allah Iya. itu. Iya, Hanya makanya itu perantaraan. kalau beliau ini tinggal roh kan. Kalau yang datang itu khodam yang bisa dipanggil-panggil kan. Iya. Nah makanya orang itu salah Salah niat, pemahamannya Salah di situ. salah pemahaman. Karena itu kalau ada ini apa pelajaran saya, jad wajibal wujud itu namanya, setiap wujud pasti aja ada jad. Kalau jad tidak bisa ada wujud. Iya. Jadi di situ. Nah, jadi mudah-mudahan ini melalui perantara kita hari ini ada yang terbuka untuk hati bapak-bapak, ibu-ibu, istilahnya siapapun saja yang istilahnya mau melestarikan tempat ini melalui kita. Insyaallah nanti kita bersama-sama kita tata ruangnya mana untuk bagusnya, untuk kemaslahatan umat manusia. Itu Pak, saya tanyakan tuh Pak, itu kan ada sebuah bakar-bakaran itu katanya setiap bulan surah itu ramai banget, itu apa sih Pak yang mereka inginkan itu Pak? Itu kalau bulan surah ya, kalau saya sebenarnya cukup dari rumah. Kalau udah ada istilahnya ini rombongan bapak-bapak ini kan minta sini, aku nggak sini, cukup dari rumah sebenarnya. Cuman lain istilah apa ya, suatu rasa yang bangga setelah sudah datang ke sini tempat beliau, dan beliau juga bangga sebenarnya, senang ya. Tapi yang nggak senangnya kalau salah minta itu. Nah, jadi jangan sampai terulang lagi pesan beliau melalui media waktu itu kan kepada kami, tolong luruskan
Itu pesan beliau. Luruskan bahwa tapak ini Tapak sebuah ini, perantaran suci Iya. dan jangan sampai salah niat. Salah minta, salah niat. Katanya. Kebanyakan kan seorang pemuda, pemudi entah Nah, apa, tadinya hanya ingin ziarah berdoa, tapi setelah sampai di sini, salah niat. nah itu juga sering terjadi, kita ziarah ke makam-makam yang lain gitu Pak ya. Tapi kalau ini entah yang nomor berapa, memang kalau silsilah namanya urutan itu saya nggak tahu persis. Tapi setahu saya yang istilahnya muyang, kalau kami orang Komering itu 41. Lebih dari itu udah ada lagi. Silsilah tapak ini. Silsilah sebelum muyang. Sebelum muyang. Berapa Pak tadi Pak? 41. 41 dari silsilah. Sehabis itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu yang ada di buku pelajaran kami kan. Pesan terakhir Pak untuk teman-teman yang nanti mau ke sini, untuk itu gimana Pak? Kalau dari kami nggak banyak, yang intinya harus suci kita kan, harus suci dari hadas besar, hadas kecil, itu yang pertama. Kedua itu jangan banyak sesaji itu kalau nggak tahu benar. Kalau yang tahu saya nggak melarang ya, kalau dia sudah tahu paknya masing-masing ya, karena kalau kita mau melarang, kalau dia tahu mana kan nggak boleh juga. Yang intinya ya kita itu kesini itu intinya, kalau dari saya itu ya, niat kita harus tulus dan jangan sampai salah niat, itu pesan saya. Pesan dan untuk pemerintah setempat, untuk pemerintah daerah, dan untuk kabupaten dan provinsi gitu Pak. Kalau untuk yang itu insya Allah siapapun itu, baik pun itu status organisasi atau pemerintahan atau individu, itu mohon kiranya kalau ada istilah niat kan, hubungi kami kan, untuk melestarikan tapak tilas yang ada di Desa Burnai ini kan, namanya tapak yang disebut itu kan. Kalaupun istilahnya yang sukarela kan, mudah-mudahan itu ada nanti kan, diketuk, digerakkan hatinya oleh Yang Maha Kuasa untuk melestarikan ini, silakan hubungi kami, baik pun kami pribadi maupun perangkat Desa Burnai Mulia, supaya menjadi cagar budaya. nah itu tujuan kita. Dan supaya para masyarakat, pemuda-pemudi tahu bahwa di daerah Sumatera Selatan ada sebuah tapak yang ada di Burnai Mulia. Makasih Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begitulah penjelasan dari juru kunci asal usul Desa Burnai Tapak. Sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.